Kids, kali ini kita akan mempelajari mengenai sedimentasi. Berdasarkan KBBI, sedimentasi ialah pengendapan atau hal mengendap benda padat karena pengaruh gaya berat. Sedimentasi juga dipahami sebagai proses mengendapnya sebuah material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Pengendapan material bisa disebabkan oleh es atau gletser, angin, air pada suatu cekungan. Proses sedimentasi dipengaruhi oleh kekuatan alam, seperti hembusan angin, pencairan es dan gletser, dan aliran sungai. Proses sedimentasi akan menciptakan endapan batuan sedimen yang akan membentuk permukaan bumi. Proses endapan memerlukan waktu lama karena dipengaruhi beberapa faktor. Yuk kita lihat berbagai faktor yang mendorong terjadinya sedimentasi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Faktor penyebab sedimentasi. 1. Perpindahan material sedimen bisa disebabkan oleh angin, air, atau es. 2. Terjadi penggantian dan perubahan material. 3. Material yang menjadi bahan endapan seperti tanah, pasir, debu, dan lainnya. 4. Adanya gaya berat dari material sedimen sehingga volume sedimen berkurang. 5. Adanya pemadatan secara terus-menerus sehingga sedimen mengeras. 6. Pengendapan terjadi karena perubahan atau perbedaan arus dan gaya. Cara mengatasi sedimentasi. 1. Menanam tumbuhan atau vegetasi untuk mencegah kerusakan dan memperbaiki tanaman penutup permukaan. 2. Membuat terasering dan pematang sejajar dari saluran air. 3. Membuat kantong lumpur di waduk. 4. Membuat pembangunan tempat endapan di aliran sungai. Dan 5. Mengatur kemiringan dasar sungai sehingga aliran masih mampu membawa sedimen tanpa mengikis alur sungai. Nah, itulah faktor pendorong sedimentasi dan cara mencegahnya berdasarkan berbagai sumber. Sekarang, Great Kids akan menunjukkan apa sebenarnya yang membuat air laut menjadi terasa asin. Menurut American Museum of Natural History, ikan hiu memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi dengan air laut yang asin dan mempertahankan air dalam tubuhnya. Kids, mengapa air laut memiliki rasa yang sangat asin? Air laut ini memiliki rasa yang sangat asin karena memiliki kandungan garam rata-rata sekitar 3,5%. Wah, nggak heran kalau air laut memiliki rasa asin, bukan? Nggak hanya itu aja, Kids. Hari ini kita akan mencari tahu mengapa air laut ini memiliki rasa asin. Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kandungan garam dalam air laut. Kandungan garam dalam air laut atau salinitas bisa bervariasi karena dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, dan penguapan. Umumnya, air laut pada wilayah Khatulistiwa memiliki salinitas yang tinggi karena suhunya yang lebih panas sehingga banyak penguapan terjadi. Sementara itu, air laut yang berada dekat kutub memiliki salinitas yang rendah karena es yang mencair dan hujan lebat mengencerkan air laut. Menurut The Wildlife Trust, sebagian garam pada laut berasal dari gunung berapi bawah laut dan ventilasi hidrotermal, namun sebagian besar berasal dari darat. Air hujan melarutkan mineral dan melepaskan garam dari bebatuan di darat yang kemudian dibawa oleh sungai air laut. Ketika cahaya matahari menghangatkan air laut, air menguap dan garam tertinggal sehingga membuat air laut terasa asin. Setiap tahunnya diperkirakan ada 4 miliar ton garam masuk ke dalam air laut. Namun air laut nggak bertambah asin karena jumlah garam yang disimpan di dasar laut tetap sama. Air laut terlalu asin bagi manusia dan sebagian besar hewan darat.
Karena kadar garam yang cukup tinggi ketika kita meminum air laut akan membuat tubuh kita mengalami dehidrasi. Namun banyak hewan yang hidup dalam atau dekat laut yang mengembangkan berbagai cara untuk memompa kadar garam yang berlebih. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan level air mereka. Misalnya, burung elang laut yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk terbang di atas laut lepas. Ia memiliki cara untuk beradaptasi dengan air laut yang asin. Untuk menghilangkan kelebihan kadar garam dari air dan makanan yang dikonsumsi, elang laut memiliki kelenjar garam tepat di belakang rongga mata. Kelenjar elang laut akan mengeluarkan larutan garam yang sangat pekat yang mengalir keluar melalui ujung paruhnya. Selain elang laut, masih ada contoh lain juga loh. Menurut American Museum of Natural History, ikan hiu memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi dengan air laut yang asin dan mempertahankan air dalam tubuhnya. Hiu memiliki bahan kimia yang disebut urea. Kandungan urea dan bahan kimia lain dalam tubuh ikan hiu sama dengan jumlah garam dalam air laut. Alih-alih meminum air laut, hiu justru menghisap air laut melalui gingsangnya. Kelenjar pada sistem pencernaan hiu yang akan menghilangkan kelebihan garam. Oleh sebab itu, butuh ikan hiu tetap seimbang dan gak perlu mengeluarkan air untuk mengurangi kadar garam. Nah kids, itu dia mengapa air laut memiliki rasa yang sangat asin. Dan bagaimana cara hewan untuk beradaptasi dengan air laut itu. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!